Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bertemu di channel YouTube Fathul Hajar Kasim. Spreading, challenging, winning. Pagi hari ini kita akan bertemu dengan sebuah tema, membahas sebuah tema Timur Tengah dan negara maju dalam perspektif Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Hadakkir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu wahul adabal akbar. Wa qala fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ila akhiri. Wa qala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhir al-ayah. Amma ba'du. Ya, pagi hari ini kita akan menyinggung sebuah tema Timur Tengah dan negara maju perspektif Islam. Ya. Dalam sejarah Islam bisa dikatakan lahirnya agama samawi atau agama langit itu bisa dikatakan dari Timur Tengah, Middle East. Ya, agama Katolik, Yahudi, Nasrani, itu agama samawi. Agama yang mempunyai kitab. Itu bisa dikatakan lahirnya adalah di Timur Tengah. Sehingga di sana bisa kita temukan banyak situs-situs tua keagamaan. Ya. Tapi ada juga agama bumi, agama ardi. Hindu, Buddha, Konghucu, itu ada di Asia. Ya, ada di Asia. Ya, sama-sama agama, tapi yang satu agama samawi, yang satu agama bumi. Ya. Agama bumi bisa dikatakan adalah agama yang lahir dari pemikiran manusia. Begitu. Sama-sama agama punya kitab juga. Begitu. Tapi kalau agama bumi itu lebih cenderung dari pemikiran manusia itu sendiri. Itu. Nah, yang kita singgung adalah Timur Tengah, di mana bisa kita ketemukan adalah lahirnya agama samawi. Kalau agama bumi tadi lahirnya adalah di timur di Asia. Nah, Hindu, Buddha, ya kan, Konghucu itu adanya di Asia. Seperti bangunan candi-candi itu, ya kan? Itu. Nah, itu mengenai Timur Tengah. Sekarang kita menyinggung negara maju. Apa sih negara maju? Ya, negara maju adalah negara yang bisa dikatakan rakyatnya punya produktivitas yang tinggi. Yes. Begitu juga dengan sumber daya alamnya. Ya. Rakyat yang punya produktivitas tinggi sehingga mempengaruhi GDP-nya, pendapatan per kapitanya. Rata-rata rakyat dalam suatu waktu gitu kan.
Semakin tinggi GDP-nya, semakin baik, semakin maju negara tersebut. Negara maju atau advanced country gitu kan. Contohnya, kalau di Asia itu ada Jepang ya. Jepang yang terlibat perang dunia itu kan. Karena sudah dia punya bisa bikin automobil, mesin, mekanik dan terusnya itu. Apalagi Cina ya, Cina yang sedang naik terus katanya ekonominya. Kalau di Eropa banyak ya kan, Inggris dan seterusnya, Amerika, kalau di benua Amerika. Nah, tapi kalau kita melihat negara maju yang ada di Timur Tengah, ya sesuai dengan ilmu apa ya, kalau dalam bidang ilmu geografi ya, itu tidak kita temukan dalam ilmu geografi negara maju yang ada di Timur Tengah itu tidak ada, meskipun di sana gedung-gedung pencakar langit banyak sekali. Kenapa bisa dikatakan demikian? Gedung-gedung pencakar langit di Timur Tengah sudah banyak sekali, tapi dalam ilmu geografi tidak bisa disebutkan bahwa banyaknya gedung-gedung pencakar langit di Timur Tengah belum menandakan advanced country atau negara maju. Kenapa? Contohnya, di Mekah, Saudi Arabia itu bangunannya sudah luar biasa sekali. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah umroh berkali-kali, haji berkali-kali, atau sering warawiri ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia, sudah bisa melihat sendiri. Kalau saya belum bisa, cuma bisa melihat dari sosmed aja. Gedung-gedung pencakar langit di Dubai, ya kan? Dubai itu bukan main, Qatar dan seterusnya. Tapi negara-negara Qatar, Arab Saudi, Saudi Arabia, Dubai itu belum dikatakan negara maju dalam ilmu geografi ya. Kenapa bisa demikian? Karena menjadi negara maju ada syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Selain GDP-nya tinggi, sebuah negara maju harus punya produktivitas yang tinggi. Nah, produktivitas yang tinggi inilah yang terkendala di negara Timur Tengah. Saudi Arabia katakanlah GDP-nya tinggi, tapi produktivitasnya masih rendah. Apa yang dihasilkan oleh masyarakat Saudi Arabia di sana? Nggak ada. Apa yang jadi ini? Saudi Arabia itu hanya ngandalin visa dan wisata ziarah itu dan minyak. Nah, kalau minyaknya habis, kalau wisatanya lumpuh, ya habis negaranya. Kayak corona kemarin kan, gitu. Begitu negara-negara yang lain. Nah, kalau negara maju, itu dia adalah produktivitasnya tinggi. Katakanlah kalau di Asia adalah Jepang. Dia bisa membuat otomobil, elektronik, ya kan? Ini SDM di sini pentingnya, sebuah sumber daya manusia. Itu. Ya. Jadi SDM ini bisa diwariskan dari atasan ke bawah begitu. Terus ada negara yang bisa memproduksi senjata gitu. Ya kan? Kalau senjatanya habis ya bikin lagi gitu kan. Ada kan negara maju yang punya senjata hebat, dia bikin sendiri. Kalau habis ya bikin lagi. Kalau kelebihan, kalau mau dijual ya bikin lagi gitu. Dijual-jual ke negara-negara yang tidak bisa membuat senjata. Nah, itu ciri-ciri negara maju. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, ya Islam mengajarkan melalui kitabnya juga disuruh untuk mengamati, disuruh untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, ini adalah biang dari kemajuan sumber daya manusia. Katakanlah dalam surat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kurang lebih artinya, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan?
Ini diajak untuk berpikir, ya, diajak untuk berpikir. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas sama kaifa rufiat. Bagaimana langit itu ditinggikan. Nah, sehingga kalau sudah berpikir ada rasa ingin menguasai langit. Terbang ke sana, ya kan? Terbang kan membuat alat luar angkasa. Terus di sana ditaruh semacam satelit. Nah, satelit ini bisa digunakan untuk banyak hal. Komunikasi, internet, ya kan, telekomunikasi, ya kan, telepon, Android, ya, mengukur ketinggian gunung, ya, melihat sumber daya alam yang dikandung di suatu bumi, di suatu tempat. Oh, di bumi ini ada emas. Itu pakai satelit dari jauh. Contohnya di Freeport itu konon emas ditemukan kan pakai satelit itu. Nah, inilah pentingnya sebuah SDM sumber daya manusia. Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung ditinggikan, ya kan, dan seterusnya itu. Terus ada lagi ayat lagi, fa idza qudiyatis sholati fangtasiru fil ardi wabtagu, dan seterusnya itu kan. Apabila setelah sholat Jumat, bertebarlah kamu di bumi gitu. Jadi spiritual atau ritual itu harus seimbang dengan muamalah, dengan ya, jangan hanya spiritual saja atau muamalah saja, harus dua-duanya seimbang gitu kan. Tapi Jumatan ya kerja lagi gitu. Tapi waktunya Jumatan ya segera Jumatan gitu kan. Terus ada lagi. Nah, itu dulu deh. Itu. Nah, itu adalah bagian sedikit dari contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan pengamatan atau research development gitu kan. Itu. Ya. Timur Tengah dan negara maju perspektif Islam. Kemudian ada juga teori-teori pakar ya. Siapa itu? Imam atau saya itu lupa saya namanya itu, mengatakan saya di Timur Tengah tidak menemukan Islam, saya menemukan Islam ada di Eropa karena kotanya bersih, ya kan, penduduknya disiplin begitu. Ini sebetulnya mau saya bikin jurnal ini. Kalau bikin jurnal itu cukup repot, harus mengutip nyari di Google Scholar gitu kan. Nah, ini saya buat ceramah saja dulu, nanti suatu saat nanti kalau ada waktu saya bisa pakai untuk research atau jurnal. Saya publish gitu kan. Itu. Nah. Terus ada sebuah buku nih yang bisa kita baca. A World Without Islam, Dunia Tanpa Islam. Nah, ini bagus. Ya, buku ini menceritakan tentang sebuah perjalanan pengarang buku ini ke berbagai belahan dunia, karena dia adalah mantan CIA, pimpinan CIA. Ya. Dia sudah melalang buana dan mengamati Islam. Dalam buku Dunia Tanpa Islam itu, ya, Islam di setiap bagian-bagian negara itu disebutkan. Ya. Nah, di situ bagus banget ini untuk referensi. Pendapatnya pure, objektif gitu kan. Graham E. Fuller karyanya itu. Saya sudah katam itu, yang buku bahasa Inggris sudah cukup saya baca itu. Jadi di sana dia menyebutkan perkembangan Islam dari waktu ke waktu, dari negara ke negara, dan mempengaruhi suatu negara gitu. Ya. Jadi dunia ini selalu mengalami pergolakan, mengalami perputaran, sehingga kita bisa melihat
dalam sebuah ayat Al-Baqarah 177 ya. Laisal birra, gitu kan? An tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu enggak harus ada di masyriq atau maghrib, di timur ataupun di barat, gitu kan. Tapi kebaikan itu adalah siapa yang mempercayai adanya Allah, adanya hari akhir, adanya malaikat, adanya kitab, adanya nabi, gitu. Inilah agama. Nah, kalau agama, dia pasti percaya itu. Percaya sama Allah, Tuhan itu kan, malaikat, hari akhir, kitab, nabi, agama bumi ataupun agama samawi. Ya, berbeda dengan kepercayaan, gitu. Ya. Ini sekilas tentang Timur Tengah dan negara maju, perspektif Islam. Ya. Jadi apa yang kita tangkap? Ya, kita resapi lagi, kita pikir lagi, kita kembangkan lagi. Terima kasih ya uraian singkat di pagi hari ini channel YouTube Fathullah Jarkasi. Spreading, challenging, winning. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bertemu di channel YouTube Fathullah Jarkasi. Spreading, challenging,